Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Mutmainah. Saya dari Prodi PGSD kelas RA2 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan NIM 220824. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang ditugaskan mata kuliah karakter pendidikan, yaitu tentang strategi pembangun karakter bangsa yang diampu oleh Ibu Alfi Valentri SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang strategi pembangunan karakter bangsa. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Yang selanjutnya, di sini ada strategi dalam implementasi dan membangun pendidikan karakter. Strategi di sini dapat dimaknai dalam kaitannya dengan kurikulum, strategi dalam kaitannya dengan model tokoh, serta strategi dalam kaitannya dengan metodologi. Dalam kaitannya dengan kurikulum, strategi yang umum dilaksanakan adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam bahan ajar. Artinya, tidak membuat kurikulum pendidikan karakter tersendiri. Strategi yang kaitannya dengan model tokoh yang sering dilakukan dunia pendidikan di negara-negara barat adalah bahwa seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah harus mampu menjadi model teladan yang baik. Yang selanjutnya di sini ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui sosialisasi. Secara umum, sosialisasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi juga bermakna interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam bentuk ekspresi seni dan teknologi. Selain tadi pengertian sosialisasi, di sini ada fungsi sosialisasi dalam hal ini adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi kebudayaan. Sebenarnya dimiliki oleh setiap masyarakat. Namun, sejalan dengan berkembang masyarakat, berkembang pula pola-pola perilaku baru kebudayaan. Sebenarnya dimiliki oleh setiap masyarakat. Namun, sejalan dengan berkembang masyarakat, berkembang pula pola-pola perilaku baru. Pada tahap inilah diperlukan rambu-rambu atau aturan terhadap unsur-unsur normatif kebudayaan, yakni penilaian apa yang seharusnya dan kepercayaan apa yang tidak, terjadi pembiasaan terhadap tata kelakuan yang menyimpang sehingga arah membangun kebudayaan menuju ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya di sini ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pembudayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan atau kelompok yang unik baik sebagai warga negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan karakter bangsa. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan, pembelajaran, dan fasilitas. Dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Peran pendidikan sangat strategis karena merupakan pembangunan integrasi nasional yang kuat. Selain dipengaruhi faktor politik dan ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial budaya, khususnya dalam aspek integrasi dan ketahanan sosial. Yang selanjutnya di sini ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pemberdayaan.
Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan karakter bangsa yang diarahkan untuk memampukan para pemangku kepentingan dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi aktif mereka dalam membangun karakter. Lingkungan keluarga merupakan wahana pendidikan karakter yang pertama dan utama. Oleh karena itu, orang tua perlu ditingkatkan kemampuannya sebagai memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karakter. Pemberdayaan di lingkup keluarga dilakukan melalui yang pertama, penetapan regulasi yang mendorong orang tua dapat berinteraksi dengan sekolah dan lembaga pendidikan yang terkait pembangunan karakter. Yang kedua, pemberian pelatihan dan penyuluhan tentang pendidikan karakter. Yang ketiga, pemberian penghargaan kepada para tokoh-tokoh atau orang tua yang menunjukkan komitmennya dalam membangun karakter di lingkungan keluarga. Yang keempat, peningkatan komunikasi pihak sekolah dan lembaga pendidikan terkait dengan orang tua. Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan pengembangan karakter siswa yang dilakukan secara formal di lingkungan sekolah. Adapun pemberdayaannya dapat dilakukan melalui yang pertama, regulasi tentang pengintegrasikan pembelajaran karakter dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, meningkatkan kapasitas sekolah sebagai wahana pendidikan karakter melalui pelatihan para guru. Yang ketiga, penyediaan sumber-sumber belajar yang terkait dengan upaya pengembangan karakter siswa. Yang keempat, pemberian penghargaan kepada satuan pendidikan yang telah berhasil mengembangkan budaya karakter. Pemerintah merupakan unsur utama dalam pembangunan karakter bangsa. Hal ini karena pemerintah merupakan salah satu unsur yang memiliki kemampuan atau kelengkapan paling baik di antara pemangku kepentingan dalam upaya membangun karakter bangsa. Untuk itu, pemberdayaan terhadap pemerintah adalah sangat strategis yang dapat dilakukan melalui yang pertama, ada regulasi tentang kebijakan wahana pembangunan karakter bangsa secara terpadu. Yang kedua, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah terkait dengan pembangunan karakter. Yang ketiga, pemantapan peran pemerintah dalam pemberian fasilitasi dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Yang keempat, pemantapan fungsi pemerintah sebagai pemberi arah untuk meneruskan kebijakan-kebijakan pembangunan karakter bangsa yang telah diwujudkan kepada semua jajaran agar dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam etika berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, di sini ada strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pembudayaan dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dunia usaha, partai politik, dan media massa. Strategi pembudayaan menyangkut pelestarian, pembiasaan, dan pemantapan nilai-nilai baik guna meningkatkan martabat sebuah bangsa. Strategi tersebut dapat berwujud permodelan, penghargaan, pengidolaan, fasilitas, serta hadiah dan hukuman. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi seseorang. Pendidikan dalam keluarga sangat berperan dalam mengembangkan karakter, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana. Dalam konteks ini, proses sosialisasi dan enkulturasi terjadi secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk membimbing anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berhak mulia, tangguh, mandiri, kreatif, inovatif, beretos kerja, setia kawan, peduli akan lingkungan, dan lain sebagainya. Peran orang tua dalam membentuk karakter anak sangat penting, salah satunya dengan mengajarkan cara berbahasa dalam pergaulan sehari-hari pada anak. Tentunya masih banyak contoh lain yang dikembangkan, yaitu pembiasaan lainnya sesuai lingkungan atau budaya masing-masing. Misalnya membiasakan menghargai hasil karya anak walau bagaimanapun bentuknya, dan tidak membandingkan hasil karya anak sendiri dengan anak lain atau temannya. Yang selanjutnya, strategi pembangunan karakter bangsa melalui kerjasama. Karakter kerjasama merupakan salah satu karakter utama yang perlu ditanamkan kepada siswa, sehingga karakter tersebut digunakan sebagai fokus penulisan ini. Karena kerjasama penting dimiliki oleh setiap siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Karena karakter tersebut mampu melatih siswa dalam memahami, merasakan, dan melaksanakan aktivitas kerjasama guna mencapai tujuan bersama. Menurut Rukyati 2014,
Selain itu, kemampuan kerja sama mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berinteraksi serta melatih siswa beradaptasi dengan lingkungan baru. Hal tersebut menurut Hurlock 1997 merupakan tugas berkembang yang harus dicapai oleh siswa sekolah dalam melakukan hubungan sosial. Kemampuan siswa dalam mencapai tugas perkembangannya dipengaruhi pada penanaman dan pembiasaan karakter kerjasama. Karakter kerjasama dapat ditanamkan, dilatih, dan dikembangkan melalui berbagai cara. Salah satu bentuknya melalui kegiatan pembelajaran. Kerjasama dalam pembelajaran dapat mendapat dalam waktu tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran sebagai kepentingan bersama. Kegiatan kerjasama dalam pembelajaran merupakan bagian dari pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan untuk mencapai salah satu tugas perkembang sosial siswa sekolah dasar. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tulisan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.